Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Aflan Nugraha dari kelas 2C dan 4TKJ, NIM 42511872. Jadi pada video ini saya akan mereview materi tentang switching concept. Nah, untuk soal pertama, apa perbedaan dari routing table dan MAC address table. Jadi untuk routing table tersendiri itu kita harus memasukkan port interface masing-masing router yang ada. Nah, saat semua port interface sudah masuk ke dalam tabel, maka router itu akan bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan sudah bisa berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, untuk MAC address table itu ada yang namanya juga atau ada namanya juga content addressable memory table. Nah, di mana CAM table ini dia tuh merekam setiap MAC address yang didapat dari switch, masing-masing switch, dan selama dia masih mencari dan dia akan mencari MAC address table masing-masing switch yang dia temukan dan memasukkannya dalam MAC address table. Nah, saat semua sudah sudah terkumpul, maka switch itu sudah bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Nah, untuk soal kedua, bandingkan dua metode penerusan frame data pada switching. Yang pertama itu store and forward dan fragment free. Nah, jadi store and forward itu dia tuh mengecek bahwa frame yang dikirim ini valid. Nah, pada store and forward itu ada yang namanya error checking. Jadi error checking ini switch akan memeriksanya menggunakan FCS untuk CC errornya. Jadi jika ada frame yang tidak valid atau rusak, maka frame itu akan dibuang atau tidak disimpan. Nah, untuk fragment free dia tuh memeriksa tujuan frame, dan frame-nya itu minimal 64 byte. Jika tidak, maka frame itu akan diragukan atau akan tidak disimpan juga. Nah, untuk pertanyaan terakhir, bandingkan antara collision domain dan broadcast domain. Nah, untuk collision domain ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama dari segi kecepatan. Jika kecepatan masing-masing dari kedua perangkat tidak sama, maka akan terjadi collision domain. Dan juga jika bila menggunakan full duplex, maka besar kemungkinan terjadi yang namanya collision domain. Jadi pada collision domain ini Cisco membuat switch yang dimana switch itu sudah bisa dia sudah auto menyamakan apa yang device yang satunya menggunakan. Jadi dia kayak menyesuaikan supaya tidak terjadi yang namanya collision domain. Nah, sedangkan broadcast domain. Jadi broadcast domain ini terjadi pada layer 3 router. Jadi pada layer 1 2 broadcast itu masih ada, dan pada layer 3 broadcast itu sudah hancur, sudah hilang. Jadi jika terlalu banyak broadcast domain, maka jaringan akan lambat, dan jika perangkat di tingkatnya perangkat pada layer 1 dan layer 2, maka besar kemungkinan akan terjadinya broadcast domain. Ya, seperti itu dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.